Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG hari ini, hari pertama perdagangan minggu ketiga ya, keempat nih. Ya, minggu keempat di IHSG. Dan kali ini saham-saham kembali sektor finance, bank sekalener dan bank daerah dulu yang saya analisa ya. Karena ada yang menarik hari ini PNLF, jadi ya sekalian saya analisa karena lagi menarik. Itu aja, lanjut IHSG yang hari ini ditutup menguat 0,22% ke harga 7.170 dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 10,1 triliun. Langsung saja ke tekniknya, IHSG masih belum bisa mengkonfirmasi. Kenapa? Walaupun memang tembus 7.100 aman seharusnya ya. Tapi sayangnya, walaupun IHSG itu di atas 7.100, 7.150, tapi candlenya tuh kembali membentuk hammer terbalik ya. Yaitu sepertinya belum optimis, agak masih nanggung ya antara serius naik atau memang ya ada yang masih jualan. Kalau dilihat higher high-nya waktu di 3 Januari itu ada di 7.900, 7.197 dan higher high-nya hari ini ada di 7.201. Berarti sudah membentuk higher high baru. Tapi sayangnya ya belum optimis lah. Tapi nggak masalah. Yang penting secara teknikal dia nggak turun lagi di bawah 7.100. Toleransinya 7.080. Kalau turun itu ya potensi besar sih dead cat bond ya. Kenapa ini? Ini dia mencoba rebound waktu itu, tapi kemudian membentuk candle evening star, terus jebol, support, terus naik lagi. Nah ini harus dijaga nih, karena ini yang kedua kalinya. Mudah-mudahan, apalagi IHSG hari ini tuh membentuk higher high, walaupun tutupannya masih di bawah ya. Jadi kita lihat besok, MACD-nya bagus, sudah ke atas. Mudah-mudahan serius bangkit ya untuk IHSG. Itu aja dulu untuk IHSG. Saham pertama ada BJTM yang ditutup di harga 570 menguat 0,88%. Langsung saja ke teknik. BJTM naik tipis wajar, nggak memang seperti itu, nggak susah untuk naik cepat kecuali ada sentimen ya. Tapi karena dia kembali membentuk higher high dengan volume kecil, ya menurut saya masih belum kuat. Tapi Bapak Ibu yang punya harga bawah menurut saya masih bisa di hold ya. Kecuali Bapak Ibu yang punya harga di 565, 560 itu kan agak rawan tuh. Ini serius naik nggak atau turun nggak? Nah itu. Jadi saat ini kalau pandangan saya tetap potensi besar sampai akhir bulan BJTM peluang ya mudah-mudahan 580, 585 lah. Kalau 595 harus naik 5%, kayaknya berat. Sekelas BJTM tuh naik 5% seminggu itu berat ya. Tapi ya namanya market apapun bisa terjadi. Ya kita targetkan 580 lah di akhir Januari ini. Jadi yang punya harga 550 kan lumayan tuh dikasih 5% lebih, atau yang punya harga 520, 530 kan lumayan tuh dikasih 10%. Ya segitu-gitulah ya. BJTM itu aja dulu saat ini. Kalau ditanya boleh beli nggak? Ya janganlah ya, daripada maksa. Harganya juga nanggung, potensi upside-nya juga pendek, risk-nya sama bahkan lebih besar, mending skip. Nggak menarik juga untuk trading jangka pendek karena ya volatilitasnya kurang dan lambat. Tapi kalau Bapak Ibu suka silahkan ya, karena BJTM ini biasanya rata-rata di 5-6% bagi dividen. Dividennya kalau nggak salah 2 kali ya tiap bulan tahun tuh. Oh sekali aja ya, di setiap April. Nah ini kemarin Februari dia bagi dividen tuh. Lumayan tuh, hampir 10% ya. Nah apalagi sekarang bisa jadi sekitar ya 5-8% juga bagi dividennya. Kita lihat aja nanti kalau sentimen bagi dividen biasanya nih karakternya nih. Desember, Januari itu naik. Februari naik, bagi dividen drop. Nah ya kita lihat tahun lalu juga sebelum bagi dividen juga 2021 aja yang bagi dividen juga naik. Sebelumnya di 775 sampai ke 820 tuh naik 50 poin, habis itu drop. Nah ini potensi besar. Februari bisa sampai 580, 590, 600 ya BJTM. Itu aja. Lanjut BJBR yang ditutup di harga 940 menguat 0,53%. BJBR saat ini masih bagus walaupun ada ekor panjang nih. Saya perbesar ya, bagi yang lihat dari handphone Bapak Ibu mungkin kekecilan jadi nggak terlalu kelihatan. MACD-nya saya perbesar juga nih. Nah, mana MACD-nya tadi? Nah, udah muncul ya. MACD-nya juga bagus, searah atas. Peluang besar 960. Ada potensi 960. 2%-an ada potensi masih naik di sisa terakhir Januari. Tapi kalau ditanya bagus nggak beli sekarang? Kurang ya. Kalau Bapak Ibu nekat waktu itu tuh di 900 tuh nekat. Itu aja ya BJBR. Lanjut. Agro yang ditutup di harga 216 menguat 0,93%. Asing belum dibuka.
Agro menarik gak? Harusnya menarik nih. Nah, tinggal tunggu tembus berapa nih? 220, 224 nih. Lihat minggu inilah. Kalau dilihat MACD-nya sudah golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Walaupun memang volume belum mendukung, tapi sudah bagus. Hari ini low-nya lebih tinggi dari low sebelumnya, walaupun high-nya masih sama. Kalau dia tembus 1-2 hari ke depan 220, itu menarik ya. Gas, target minimal kita targetkan langsung 230. Resisten yang cukup kuat, itu persimpangan jalan. Kenapa disebut persimpangan jalan? Ini ya Bapak Ibu, alasannya bagi Bapak Ibu yang baru mulai menonton atau baru belajar atau baru ketemu channel Borneo Trader ya. Channel Borneo Trader ini khusus teknikal. Jadi nggak jarang baca fundamental ya, lebih ke lihat chat. Walaupun aja yang bilang ini ilmu tarik-tarik garis, ilmu halusinasi, ya kembali ke masing-masing lah ya. Banyak cara mencari uang di market, nggak cuma fundamental aja ya. Ada dengan cara melihat logika pasar juga ada yang nggak pakai teknikal ya macam-macam lah. Nggak ada ilmu pasti. Jadi yang mana Bapak Ibu cuan ya pakai aja, walaupun dibilang mereka wah itu ilmu tarik garis atau wah itu sih ilmu feeling doang. Tapi Bapak Ibu pakai feeling sering profit ya nggak masalah. Cuman keseringannya yang modal feeling tuh nyangkut kan. Benar gak Bapak Ibu? Ya. Jadi ini yang namanya persimpangan jalan itu dulunya itu support, dijaga, dia mantul terus akhirnya jebol, terus dia retest lagi. Support yang jadi resisten ditembus gagal dan turun, dan kalau dia tembus sekali lagi bahkan ada double bottom break, sangat mungkin minimal 250. Lumayan kan, dari 230 ke 250 tuh 20,8%an. Kita lihat nanti aja ya. Agro menarik. Kalau nekat beli harga sekarang, stop loss saja kalau dia mau bentuk low baru di bawah 210. Tapi kalau mau lebih konfirmasi jebol 200, cut downtrend agro ya kalau berminat. Saya juga mau perhatikan besok nih agro. Siapa tahu sektor finance masih dilirik besok dan dia bangkit. Lanjut BBYB yang ditutup di harga 216 sama harga penutupan hari sebelumnya. BBYB belum mampu juga naik. Nah, BBYB disupport nih. Kalau Bapak Ibu berminat, supportnya 210 udah. Kalau mau jalan harus jalan dia 2 hari ke depan. Bahkan kalau mau memang bagus, minggu ini sudah minimal tembus resisten. Jadi harus naik 4 dia butuh naik 4 sampai 5% aja. Sehari bisa nggak sih? Bisa kalau memang market mendukung, kalau memang bandarnya mau narik. Tembus tuh 226 minggu ini. Kita lihat ya, supportnya 210 pakai BBYB. Lanjut Maya yang ditutup di harga 212 menguat 1,92%. Maya hari ini gagal menembus 220, tapi nggak masalah. Kalau menurut saya nggak masalah. Bapak Ibu kalau ada yang beli buy on breakout, dia sempat 220 cuma naik 1 tick 222 kempes lagi. Nggak masalah lah. Pokoknya Bapak Ibu tuh boleh hold ya, yang beli 220 ya cut loss 10%, 12% tuh masih bisa nggak sih ditoleransi dengan kondisi saham seperti Maya ini bisa. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau Maya nih jalan, Bapak Ibu tuh sangat mudah untuk mencari 10-20%. Jadi kalau cuma cut loss 10% tuh ideal lah secara risk reward ya. Jadi hold aja Maya selama di atas 200 bagi yang nyangkut atau yang baru beli tadi di 220, 222 atau 218, hold aja. Kalau memang momennya bagus, MACD ke atas nih harusnya rebound, volume juga meningkat ya. Tinggal lihat besok dulu Maya. Untuk Maya lanjut BBKP yang ditutup di harga 54 menguat 1,8%. Langsung saja ke tekniknya, BBKP tunggu di atas 56 baru beli kalau berminat. Hari ini juga dia naik dengan volume sangat kecil. Jadi belum bisa mengkonfirmasi apalagi dekat dengan 50. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, saya sih nggak peduli. Saya siap cut loss di 50. Saya pasang setiap hari sebelum open market itu langsung pasang auto stop loss 50. Kalaupun kejemput dia naik lagi saya nggak peduli. Berarti memang bukan rezeki saya. Boleh Bapak Ibu pasang kalau seperti itu plannya. Atau saya nunggu tembus 56 baru beli juga bisa ya. Tapi menurut saya lebih menarik kalau dia tembus dulu 5657 BBKP ya. Itu aja. Lanjut. Nah, PNBS mulai bangkit. Coba lihat transaksi hari ini masih kecil 50 ribuan. Tapi 50-nya sudah di beat. Mudah-mudahan serius bangkit. Cuman masih resiko ya. Tunggu sama masih analisanya. Ingat aja 5556 baru perhatikan PNBS. Lanjut PNLF yang hari ini cukup signifikan naik 7,14% ke harga 405. PNLF akhirnya bangkit. Ya nih Bapak Ibu tuh nggak perlu takut selama dia nggak jebol support. Walaupun candlenya merah seperti ini nggak masalah, kecuali dia jebol supportnya 414,
410. Nah, itu Bapak Ibu bisa pertimbangkan. Kalau masih dijaga, apalagi hari Jumat kemarin kembali mencoba rebound, ya siap-siap tuh. Nekat aja, risknya juga kecil kan. Kalau Bapak Ibu beli di 420, 416, cut lossnya nggak dalam tuh, 408. Misalnya belinya di 424 lah, tuh. Di 408 aja Bapak Ibu cuman cut loss 3%, 4%. Sekarang rewardnya nih, rewardnya 440, risk reward seimbang. Bahkan Bapak Ibu bisa dapat 2 kali lipat. Yang seperti ini mungkin nggak dia turun lagi? Kecil kemungkinan. Kalau menurut saya lebih cenderung mencoba naik. Kenapa? Karena volumenya sudah mendukung. MACD sudah golden cross. Tapi yang namanya market, ingat ya Bapak Ibu, sama apapun bisa terjadi. Tiba-tiba balik arah seperti ini nih, volume mendukung, tiba-tiba balik arah. Tapi harusnya ini kemungkinan besar lebih cenderung serius. Targetnya resisten kuatnya 480. Menarik PNLF kalau dilihat di time frame weekly-nya ya. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya aja satu hari candle-nya sudah menutup penuh candle hari atau 2 minggu sebelumnya ya. Dan volumenya juga sudah mendekati volume seminggu kemarin. Harusnya ini bisa serius naik. Tinggal lihat cek broker summary-nya seperti apa. Kalau akumulasinya bagus, besok berangkat. Kalaupun koreksi tipis, harusnya nggak lebih. Turun di bawah 440. Kita lihat ya. Mudah-mudahan PNLF serius bangkit. Lanjut, PNBN yang ditutup jaga 1950 menguat 4,5%. PNBN waktu itu juga saya bilang menarik ya. Nekat aja beli karena masih dekat dengan support. Ya, supportnya 1800, 1770 dan akhirnya dia tembus 1900. Target saya 2000. Harusnya minggu ini bisa dicapai. Cuman cari 3%, 2,5% sangat mungkin. 2000 disentuh PNBN. Minggu ini peluang besar. Jadi kalau ada koreksi-koreksi dikit, kesempatan spekulasi buy. Ya, kalau dia ke 1900, wah, kalau dia balik ke 2000, reboundnya lumayan 5% kan. Disclaimer, analisa kembali. PNBN. Lanjut Penin yang ditutup di harga 1060 menguat 3,92%. Penin juga bagus. Ya, arah 1100 peluang besar minggu ini. Gak usah panjang lebar. Kalau ada koreksi-koreksi tipis, kesempatan beli. Dari harga sekarang ke 1100 tuh ada potensi upside sekitar 3,9%. Ya, kalau dia koreksi malah kesempatan dapat murah. Potensi profitnya lebih besar, risknya lebih kecil. Penin menarik, apalagi tutupan hari ini di harga tertingginya, volume juga meningkat. MACD yang mengarah ke atas, golden cross, bagus. Penin, target 1100 minggu ini. Lanjut, Cepin yang ditutup di harga 318 menguat 1,27%. Cepin sama masih menarik, cuman 330 berat ya. Gak usah jauh-jauh, kita pakai 320 aja, yang pendek-pendek aja dulu ya. Gak usah panjang-panjang. Kita lihat ini, kita hitung dari range sideways-nya. Berarti 32 berapa nih? 324 lah. 324, 320 itu. Tembus siap-siap bangkit. Target 360, 370. Cepin. Lanjut BNII yang ditutup di harga 204 terkoreksi 0,97%. BNII masih belum kemana-mana ya. Belum menarik nih. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, likuiditasnya juga tipis. Coba lihat. Tuh, transaksi dan Bapak Ibu bisa lihat transaksi hari ini cuma 52 juta. Itu value transaksi kiri kanan jual belinya tuh totalnya cuma 52 juta. Sangat kecil. Jadi nggak menarik. Mending incer saham-saham grup Panin daripada BNI. Gimana yang sudah punya? Saya nyangkut mau jualan pun susah karena likuiditas tipis. Hold aja, sabar. Yang penting nggak jebol 220 BNI. Kalau yang baru mau masuk, mending perlih grup Panin daripada BNI. Ya, itu aja. Tapi kalau suka BNI, silakan. Supportnya 200. Harus dijaga BNI. Saham terakhir INPC yang ditutup di harga 252 terkoreksi 1,56%. INPC ini juga cukup liar pergerakannya. Susah banget mau tembus. Tapi kita lihat besok ini di level yang harus rebound karena dia bisa dikatakan di bawah support. Cuman ya masih batas toleransi lah 250. Kalau jebol 250 ya udahlah besok. Kalau besok rebound harusnya bagus. Serius bangkit. Kita lihat besok. Kalau rebound, serius rebound. Gak ada lagi cerita seperti hari ini. Habis rebound tiba-tiba merah. Ya pokoknya besok hijau lah ya. Disclaimer, dianalisa kembali. INPC. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bernetrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga
free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.